Kenapa? Ini penting. Penting hal seperti ini untuk disampaikan. Jadi bukan pada masalah kebangsaan, bukan pada masalah apa-apa. Tapi yang paling bermasalah adalah karena kita ini umat Rasulullah. Umat Rasulullah ini yang paling bermasalahnya umat Rasulullah. Ya. Yang ditinggali Taurat itu mampu bikin mapping dunia dari hal yang bersifat kebutuhan sosial maupun finansial. Yang memegang Injil juga mampu menjadi bagian dari yang hari ini mapping dunia. Nah, yang kebagian Quran ini kan ceritanya ngenes terus. Di Timur Tengah remuk, di Afghanistan remuk, di Jakarta hampir remuk tapi nggak jadi. Nah, ini menghasilkan satu refleksi bersama. Apakah Allah mengajarkan sesuatu untuk umat Islam yang mungkin tidak diajarkan kepada nabi-nabi sebelumnya? Nah, ternyata ada pelajaran. Saya cari di Taurat dan dicari di Injil dan dicari di Quran. Ada pelajaran yang paling spesifik yang hanya disampaikan oleh Allah kepada umat Rasulullah. Apa? Pelajaran kebangsaan. Bahwa saya cari bahwa aku bikin kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar pengertian itu hanya saya temukan di dalam Al-Quran. Agar saling mengerti. Ini sebenarnya wasiat, pelajaran dari Allah, bahwa itu pelajaran untuk umat Nabi terakhir. Kenapa? Karena umat Nabi terakhir ini pasti ketemu antar bangsa. Umat Nabi Adam belum ketemu siapa-siapa selain ketemu Munyo, ya kan? Umat Nabi Ibrahim itu paling jauh ketemu sama orang Mesir. Umat Nabi Idris baru ketemu dengan orang sekampung. Umat Nabi Musa baru ketemu sama Fir'aun dan Filistin. Umat Nabi Isa waktu itu Nabi Isa hanya ketemu dengan orang Roma, belum ketemu sama orang Pekalongan. Jadi umat nabi-nabi yang dulu itu belum ketemu dengan bangsa yang lain, maka belum diceritakan tentang ada bangsa yang berbeda dan saling mengerti. Tapi umat Nabi Muhammad ini umat yang ketemu. Umatnya Nabi Ibrahim belum ketemu sama orang Jawa. Umatnya Nabi Musa belum ketemu sama orang Madura. Belum. Tapi umat Nabi Muhammad sambil tidur bisa ketemu antar bangsa hari ini. Sambil turu kalau merem itu bisa ketemu dengan bangsa yang paling jauh sekalipun ketemu. Hanya pegang handphone cukup ketemu dengan bangsa yang berbeda. Tinggal ngetik kok. India keluar, sak bokong-bokongnya keluar. Loh, itu hanya terjadi di umat Rasulullah. Umat sebelumnya enggak mesti pakai berenang bahkan mati. Lah umat Rasulullah sambil tidur ketemu dengan siapapun. Tinggal ketik aja. Tengu Afrika keluar. Apa ya enggak? Teman carilah, ketik di situ pasti keluar. Siberia keluar, Mongolia keluar. Dan itu hanya terjadi di zaman umat Rasulullah. Maka umat Rasulullah ini adalah umat milenial, umat Nabi terakhir, umat di mana manusia itu titik kecanggihannya sudah luar biasa. Malaikat banyak yang istirahat. Iya kan? Jin pensiun umat Rasulullah. Dulu umat sebelum umat Rasulullah kalau mau ngangkat sesuatu yang berat panggil jin dulu. Kamu minta apa? Saya minta darah kakak. Sudah nanti angkat itu ya. Sekarang yang profesinya seperti itu jinnya pensiun. Belum manusia bisa bikin traktor, bisa bikin kren.
Jin yang dulu bekerja untuk Senayang, untuk melihat masa lalu, pensiun sekarang, kalah sama CCTV. Jadi manusia semakin kesini menunjukkan dia yang terbaik. Ini dia yang terbaik. Bahkan malaikat pun kaget-kaget. Yang bagian ngurusi hujan, ini belum waktunya hujan, digarami, mendungnya turun. Loh, itu belum terjadi, itu dulu nggak pernah terjadi, hari ini terjadi. Itu kehebatan umat Rasulullah. Maka umat dalam dimensi yang paling terakhir ini, yang punya urutan dari sekian masa lalu, yang kalau kita di pondok kan santri kecil-kecil kan diajarkan, oh Nabi Muhammad itu Nabi bontot, Nabi terakhir, Nabi paling bungsu, Nabi terakhir. Maka agama Islam adalah agama paling mudah. Kalah tua sama Nasrani, kalah tua sama Yahudi, kalah tua sama Hindu. Agama paling mudah itu Islam. Makanya anak muda itu harus paling pengertian pada yang lebih tua. Ya harus begitu. Loh, makanya kalau kita ngaji kan ada tuh kalau yang anak kecil-kecil itu. Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu Sulaiman muttaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Qoha Khotimun Da'waya. Ada itu. Dan Nabi Muhammad itu terakhir sendiri. Sampai bisa bayangkan anak terakhir itu kan paling susah. Kenapa? Karena harus menyelesaikan apa yang ada dari masa lalu dan tersisa dari yang baik sampai residunya. Itu harus ditanggung sama Rasulullah. Maka Rasulullahnya mengatakan innama bu'aistu li utammima makarimal akhlak. Aku ini hanya menyempurnakan, bukannya bikin baru, enggak. Loh, maka umat Rasulullah yang kekinian ini sudah diajarkan, kamu harus mengerti bahwa ada bangsa yang berbeda. Jadi dia nggak kaget karena pasti ketemu. Loh, makanya umat Rasulullah dikasih bekal tentang apa? Mengembalikan citra manusia ke titik yang harus dipahami mulai dari zaman awal sampai akhir. Biar nggak korslet kalau melihat bangsa yang berbeda. Itu maka kaum muslimin disuruh sholat sehari 5 kali 17 rakaat. Itu untuk mengingatkan makhlul khokok wanis ya. Suruh kemana? Ngadep kiblat. Kiblat itu apa? Ka'bah. Kalau sampai sana kita kadang kaget, loh kok cuman kotak batu tengahnya bolong. Di sini ada apa sih sebenarnya? Ka'bah apa kok datang menghadap sana? Kita bikin di tempat lain kok nggak boleh? Itu kenapa? Kalaupun boleh harus dari kardus atau triplek. Labbaik Allahumma saja boleh, tapi nggak boleh ngadep ke situ kalau sholat. Harus ke sana. Itu hanya umat Rasulullah. Umat Nabi yang sebelumnya ngadep ke Baitul Maqdis. Tapi umat Rasulullah ngadep Ka'bah sana, kamu nggak boleh kalau selain itu. Begitu sampai sana, loh kok bolong juga. Terus opo? Al-Quran hanya menyebutkan itu adalah inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Itu adalah sistem tanda pertama di muka bumi yang berhubungan dengan manusia. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi, itu adalah rumah yang untuk manusia. Itu siapa? Ini Nabi Adam. Jadi kalau kita selalu melihat ke sana itu akan selalu ingat bahwa Nabi Adam itu alien. Itu aja yang harus diingat, bahwa Nabi Adam itu bukan penduduk bumi. Jadi kalau engkau lihat Jabal Rahmah, kamu mesti ingat bahwa cepat atau lambat kamu akan kembali ke kampung halaman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk mengingat bahwa kita berbeda dengan kambing, kita berbeda dengan sapi. Maka ketika Allah memanggil ya ayuhan nas, hei manusia, kita jawab hai gitu. Yang tidak manusia tidak hai. Untuk mengingatkan, ini adalah pengingat pertama. Jadi kalau kita lihat Ka'bah itu, oh kita ini turunan manusia langit, maka cepat atau lambat kita akan kembali ke sana. Itu apa? Tinggalan pertamanya Nabi
Adam, oh ya. Jadi diingatkan dengan manusia pertama. Setelah itu Islam disuruh apa? Haji. Puncak haji itu apa? Wukuf. Wukuf itu apa? Menghadap ke sesuatu yang harus ada di situ dan tidak bisa dipindah. Apa itu? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu apa? Titik manusia langit turun sebelum jadi bangsa dan suku. Itu kan titik pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa ketika rindu. Di mana Siti Hawa dan Nabi Adam dipisah 200 tahun dalam kerinduan. Makanya manusia turun ke muka bumi itu ujian pertamanya rindu. Makanya rindu itu paling berat buat anak manusia. Maka jangan rindu itu berat. Sakit. Nah, ya. Makanya bahasa Arab untuk menjelaskan rindu yang sangat menyakitkan menggunakan bahasa hampun. Hampun kumprung, mangan ndak enak, ngising ra iso metu, itu hampun. Dan umat Islam diingatkan lagi ke situ. Tengok situ, duduklah di situ biar kamu tahu bahwa dulu manusia berawal dari sini sebelum waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi orang kalau lihat Jabal Rahmah ini tenang. Oh iya ya, dari sini dulu Mbak Adam ketemu Siti Hawa. Di mana ketika Nabi Adam ketemu Hawa, Mas Adam. Siti Hawa cuman bilang, Mas Adam aku rindu. Tahu sarung ditarik lari menyusul Nabi Adam. Nabi Adam nggak lupa. Hawa, kamu jangan turun, kamu di situ saja. Kenapa Mas Adam? Aku rindu. Udah jangan turun. Kenapa? Kamu jangan turun, pokoknya udah di situ. Ada apa alasan yang paling bisa aku terima Mas Adam? Enggak, aku khawatir ini akan jadi contoh. Kalau engkau mengejar aku hari ini, aku khawatir nanti ada anak perempuan ngejar laki-laki. Nggak enak. Oh, ini kan, maka sampai hari ini kan berlaku rumus perempuan nggak pantas ngejar laki. Makanya biarlah laki-laki yang mengejar. Maka perempuan perbaikilah diri dan pasti dikejar lagi.